إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. انتهينا من تفسير آية الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى عبادة؟ بامتثال أوامره على ألسنة الرسل. Atau yang lebih lengkap, minal aqwali al-zahirah wal batinah. Wa aslu al-ibadah ma huwa? Kama qala al-Qurtubi, at-tadallul wal khudu'. Aslu al-ibadah at-tadallul wal khudu'. Baik. Qala illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini iradah syar'iyah atau iradah qadariyah? Iradah syar'iyah ad-diniyah. Berarti apa maknanya? Tidaklah aku ciptakan. Iya, berarti apa maknanya kalau iradahnya iradah syar'iyah? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali, ya belum dijelaskan. Kalau untuk beribadah masih mencakup dua makna. Bisa bermakna syar'iyah, bisa bermakna qadariyah. Kalau sudah bermakna syar'iyah berarti anta. Iya, berarti tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk diperintah agar beribadah. Entah. Kalau kalimat illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, bisa bermakna syar'iyah, bisa bermakna qadariyah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah syar'iyah. Berarti maknanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar disuruh agar beribadah. Jadi tidak diciptakan kecuali untuk disuruh ibadah. Kalau disuruh, ada yang taat, ada yang tidak taat. Wassalamualaikum. Qala Ibnu Katsir, anta, tentang makna ibadah. Wa ibadatuhu, apa ibadah menurut Ibnu Katsir rahimahullah? Bifi'l al-ma'mur mahdhur. Dah, Masya Allah. Lebih ringkas. Yang namanya ibadah adalah mentaati Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Dan itu makna
al-istislam. Tapi dalil, apa dalilnya? Kalau yang dimaksud dengan iradah di sini keinginan adalah iradah syar'iyyah. Apa dalilnya? Anta. Yang mendukung tafsir bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah syar'iyyah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk disyariatkan ibadah. Naam. Dengan tafsir, kalau belum tafsirkan masih belum jelas. La yu'mar. Iya. Dalilnya adalah kalimat ayat sabul insanu an yusraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia, yang tidak diperintah, tidak dilarang? Berarti mereka tidak sia-sia diciptakan untuk satu hikmah yang besar, yaitu yu'mar wa yunha. Kalau yu'mar dan yunha berarti apa itu? Syariat. Berarti dimaksudkan illa liya'budun adalah iradah syar'iyyah, yaitu diperintah agar beribadah. Dan ini alhamdulillah menjadi jelas dan menjawab kesalahpahaman sebagian orang. Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah, kok ternyata ada yang nggak ibadah. Ya. Kalau Allah mau dengan iradah qadariyah, Allah takdirkan mereka mukminin beribadah pada Allah, bisa seluruhnya beribadah. Tapi yang dimaukan dalam ayat ini bukan itu, tapi iradah syar'iyyah, yaitu disyariatkan. Tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali untuk disyariatkan ibadah, kecuali untuk diperintah dan dilarang. Yang juga mendukung tafsir ini adalah atharun min Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Hah? Illa li'amurahum. Anta. Jayid. Illa li'amurahum an ya'buduni wa ad'uwahum ila ibadati. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, maknanya illa liya'budun adalah kecuali agar aku suruh mereka agar beribadah kepadaku dan aku ajak mereka untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Ini menunjukkan kalau yang dimaksud iradah di sana, keinginan tadi adalah iradah syar'iyyah. Illa li'amurahum wa anhahum. Dalam riwayat lain dikatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintah dan aku larang. Untuk aku perintah dan aku larang. Dan tafsir inilah atau pendapat inilah yang dipilih oleh Az-Zajjaj dan Syekhul Islam dan para ulama yang lainnya. Termasuk yang disebutkan tadi. Kita lanjutkan. Bismillah. Qala wa yadullu ala hadha qawluhu ta'ala ayahsabul insan an yutraka suda. Qala Syafi'i la yu'mar wa la yunha. Wa qala fil Qur'an, dan berkata dalam Al-Qur'an fi ghairi mawdi'in. Ini juga mendukung makna bahwa yang dimaukan adalah iradah syar'iyyah. Apa itu? Ayat-ayat yang memerintahkan. Seperti fi ghairi mawdi'in, tidak di satu tempat saja dalam Al-Qur'an. Artinya sekian banyak tempat. Fi ghairi mawdi' maknanya tidak hanya satu tempat dalam Al-Qur'an. Yaitu kalimat wa'budu rabbakum atau wa'budullah atau wa'buduhu. Ibadahilah dia. Beribadalah kepadanya. Beribadalah kepada Rabb kalian. Beribadalah pada Allah. Atau kalimat wattaqu rabbakum atau wattaqullah wattaquhu la'allakum tuflihun. Sekian banyak ayat-ayat memerintahkan untuk beribadah. Sekian ayat memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Itu semua dalil bahwa yang dimaksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar disuruh ubuduhu, disuruh wattaquhu, disuruh untuk ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Faqad amarahum bima khuliqu lah, berarti ayat-ayat yang memerintahkan ibadah. Faqad amarahum bima khuliqu lah, Allah telah perintahkan mereka dengan sesuatu yang mereka diciptakan untuknya, dengan sesuatu yang mereka diciptakan untuk itu, yaitu ibadah. Mereka diperintahkan dengan ibadah yang mereka diperintahkan untuk ibadah yang mereka diciptakan untuknya. Wa arsala ar-rusula bidzalik,
yang juga Allah utus para rasul-rasulnya juga untuk itu, untuk mengajarkan ibadah atau memerintahkan ibadah. Wa hadzal ma'na huwa alladhi qusida bil ayati qat'an. Maka makna inilah yang dimaksudkan oleh ayat qat'an, secara tegas. Wa huwa alladhi yafhamuhu jamaahirul muslimin. Dan makna inilah yang dipahami oleh seluruh kaum muslimin, jumhur, kebanyakan kaum muslimin. Wa yahtajjuna bil ayati alaih, dan mereka berhujjah dengan ayat-ayat tentangnya. Kalau hadhil ayatu tushbihu qawlahu ta'ala, maka ayat di atas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tushbihu, mirip dengan ucapan Rasulullah, ucapan Allah Ta'ala tentang Rasul. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidnillah. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati biidnillah, dengan izin Allah SWT. Sama dengan ini. Apakah manusia seluruhnya taat pada rasul? Tidak. Berarti apa makna ayat ini? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidnillah. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati. Kenyataannya sebagian ada yang taat, sebagian besar justru tidak taat. Aktsarun nas lil haqqi karihun. Kebanyakan manusia justru kepada kebenaran benci, enggak mau mengikuti Rasul. Berarti apa maknanya illa liyuta'a biidnillah? Tidaklah kami utus Rasul kecuali untuk ditaati. Artinya Rasulullah diutus agar mereka diperintah untuk taat. Agar mereka manusia seluruhnya diperintah untuk taat. Maka setelah diperintah untuk taat, sebagian mereka mentaatinya dan sebagian mereka tidak mentaatinya. Thumma qad yuta' wa qad yu'sa. Qad yuta' wa qad yu'sa. Apa makna qad di sini atau fungsinya? Qad bertemu dengan fi'il mudhari' memiliki dua makna. Mahuma? Apa saja? Qad bertemu dengan fi'il mudhari'. Naam. At-taqlil wa taktsir. Bisa bermakna sering, bisa bermakna jarang. Atau dengan kata lain kadang-kadang. Apa maknanya? Qad yuta wa qad yu'sa. Taqlil taksir. Naam. Kadang ditaati, kadang dimaksiati. Iya toh? Naam, tergantung apa yang dimaksudkan. Kalau qad yuta, qalil wa katsir. Nabi ditaati oleh orang banyak atau orang sedikit? Sedikit. Kalau yu'sa, banyak. Berarti kadang-kadang, tapi yang pertama maknanya taklil, yang kedua taksir fungsinya. Baik, kembali kepada kitab. Berarti kata Asy-Syarih rahimahullah, sama ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun sama dengan ayat wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Maknanya untuk diperintah manusia agar mentaatinya. Tsumma qad yuta' wa qad yu'sa. Kemudian kadang ditaati, kadang pula dimaksiati. Wa kadzalika ma khalaqahum illa li'ibadatihi. Demikian pula makna ayat yang sedang kita bahas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma khalaqahum illa li'ibadatihi. Tidaklah Allah ciptakan mereka kecuali beribadah. Maknanya untuk diperintah mereka agar beribadah. Tsumma qad ya'budun wa qad la ya'budun. Setelah diperintah, kadang mereka beribadah pada Allah, kadang mereka tidak mau beribadah pada Allah. Setelah diperintah, kadang mentaati perintah itu, kadang menentang perintah itu. Sehingga alhamdulillah dengan ini cocok ayat yang satu dengan ayat-ayat yang lain, ayat yang satu cocok dengan hadis-hadis yang lain, dan cocok bil waqi', dan cocok dengan kenyataan. Kalau maknanya tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk dijadikannya beribadah, ya pasti Allah bisa beribadah semuanya. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Wa huwa subhanahu lam yaqul innahu fa'ala al-awwal wa huwa khalquhum liyaf'al bihim kullihim tsani. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak berkata
dengan ayat tadi, innahu fa'alal awwal liyaf'al bihim kullihim ats-tsani. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa dia melakukan yang pertama agar mereka seluruhnya melakukan yang kedua. Apa yang pertama? Penciptaan. Khalquhum. Allah menciptakan mereka. Liyaf'al bihim ats-tsani. Yang tsani apa? Ibadah. Agar mereka seluruhnya beribadah. Kalau seperti itu maknanya, kita katakan Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa, bisa menjadikan seluruh manusia beribadah. Tapi kenyataannya bukan itu yang dimaksud. Buktinya ada yang beribadah, ada yang tidak. Berarti yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menciptakan mereka agar mereka disuruh untuk melakukan yang kedua, yaitu ibadah. Kalau kedua-duanya kembali pada Allah, Allah menciptakan mereka agar Allah menjadikan mereka beribadah. Gimana? Akan bertentangan dengan sekian ayat, sekian hadis, dan akan bertentangan dengan kenyataan. Aku ciptakan jin dan manusia agar aku jadikan mereka beribadah semuanya. Nanti akan ada yang berkata, kenyataannya enggak, berarti enggak berhasil. Subhanallah, Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Itu ayatnya yang salah dipahami. Berarti di sana ada dua perkara. Pertama, khalquhum. Pertama, penciptaan mereka. Yang kedua, ibadah. Yang pertama, khalquhum, ini al-awwal. Ini al-thani. Allah mengerjakan yang pertama untuk atau agar mereka melakukan yang kedua. Bukan Allah melakukan yang pertama agar Allah menjadikan yang kedua. Kalau kembali kepada Allah dua-duanya, maknanya Allah menjadikan mereka beribadah. Ya bisa, tapi kenyataannya tidak Allah takdirkan demikian. Karena kita pahami iradah yang dimaksud adalah iradah syar'iyyah, berarti Allah melakukan yang pertama, penciptaan. Agar mereka, lihat, agar mereka yang melakukan yang kedua. Maka ketika mereka disuruh, kerjakan ibadah, beribadah. Kalian diciptakan itu agar kalian beribadah. Agar kalian beribadah. Baik. Alhamdulillah, kalau mau jeli, domirnya pun jelas. Yang satu kembali kepada Allah, yang satu kembali kepada para hamba. Wa ma khalaqtu. Kepada siapa kembalinya domir? Al-fa'il. Aku, Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud. Wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan. Ketika yang kedua, illa liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku. Domirnya kembali pada hum, pada mereka para hamba. Berarti Allah melakukan yang pertama agar mereka melakukan yang kedua. Jangan kembali kepada Allah dua-duanya. Allah menciptakan mereka agar Allah menjadikan mereka beribadah. Waduh, kalau agar Allah menjadikan mereka beribadah, pasti bisa Allah SWT. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi akan kita katakan, nyatanya enggak semuanya jadi beribadah kok. Ada yang beribadah yang enggak, ada yang enggak. Bukan itu maknanya. Sesuai dengan dhamir yang kembalinya, maka kita katakan Allah yang menciptakan mereka agar mereka melakukan ibadah, agar mereka disuruh untuk beribadah. Baik, kembali kepada kitab. Walakin dzakaral awwal liyaf'alu humus tsani. Yang benar Allah menyebut yang pertama, ini melakukan penciptaan. Liyaf'alu hum ats-tsani, agar mereka hum, sudah ada dhamir yang terkandung dalam yaf'alu dengan tanda wawul jamaah, masih ditambah lagi hum, ta'kidan. Liyaf'alu hum ats-tsani, agar mereka yang melakukan yang kedua. Maka mereka disuruh beribadahlah. Fayakunu humul fa'ilina lahu, maka merekalah fa'ilin, pelaku-pelaku ibadah tadi. Fayasul lahum bifi'lihi sa'adatuhum, maka akan didapat untuk mereka dengan ibadah mereka sa'adatuhum, kebahagiaan mereka.
wa yahsul ma yuhibbuhu wa yardahu minhum wa lahum, dan akan didapat apa yang dicintainya, apa yang diridhoinya dari mereka dan untuk mereka. Intaha. Selesai ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa. Wa yashhadu li hadzal ma'na ma tawatarat bihi al-ahadits, yang menunjukkan benarnya makna ini adalah apa yang telah mutawatir dari hadis-hadis. Faminha, di antaranya hadis ma akhrajahu Muslim fi sahihi, apa yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. An Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala li ahwani ahli an-nar 'adaba law kanat laka ad-dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha fayaqulu na'am fayaqulu qad aradtu minka ma huwa ahwanu min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrik bi ahsibuhu qala wala udkhiluka an-nar fa abaita illa syirk. Sebagaimana dalam hadis ini yang maknanya mutawatir, maknanya terkandung dalam sekian banyak hadis, sekian banyak riwayat. Hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, li ahwali ahli nar, kepada penduduk neraka yang paling ringannya. Na'udzubillah, seringan-ringannya azab benar, seringan-ringannya azab neraka mengerikan. Bahkan disebutkan yang paling ringan azab neraka adalah dipakaikan terompah di kakinya, terompah dari api neraka, maka mendidih otak di kepalanya. Ini ahwanu ahli nari azaban, yang paling ringan azabnya. Allah tanyakan kepada mereka yang paling ringan azabnya di neraka, lau kanat lakad dunya wa ma fiha, kalau engkau memiliki dunia dan seisinya, akunta muftadiyan biha, maukah engkau menebus dengan semuanya itu untuk menyelamatkan dirimu dari azab ini? Akunta muftadiyan biha, maukah engkau menjadikannya sebagai fida, tebusan? Fayaqulu na'am. Orang tadi menjawab tentu. Ini Allah katakan kepada orang yang paling ringan azabnya. Na'udzubillah minan nar. Yang paling ringan, paling mengerikan di dunia. Paling mengerikan jika dibandingkan dengan kesengsaraan dunia. Enggak ada tandingnya di dunia. Maka ketika dikatakan kalau engkau punya dunia dan seisinya, maukah engkau jadikan tebusan? Qala na'am. Dia katakan iya. Fayaqul, maka Allah berfirman, qad aradtu minka ma huwa ahwanu min hadha. Aku inginkan darimu apa yang lebih ringan dari itu. Apa yang lebih sepele dari itu. Wa anta fi sulbi Adam, ketika engkau di punggung anak Adam, di punggung Adam alaihi salam. Alla tusyrik bi ahsibuhu, agar engkau jangan syirik, akan aku hisab. Jangan syirik, akan aku hisab. Sebab kalau berbuat kesyirikan, maka tidak dihitung lagi dan tidak ditimbang lagi. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Sungguh kami enggak akan tegakkan untuk mereka wazna. Enggak ditimbang. Amal baiknya enggak dinilai, apalagi amal jeleknya. Justru membuat tambah sengsara dalam neraka. Baik. Berarti la tusyrik bi, yang penting enggak syirik. Ahsibuhu, aku akan hitung. Qala wa hadhihi, dikatakan wala udkhilukan nar, dan aku enggak akan masukkan engkau dalam neraka. Wala udkhilukan nar, aku enggak akan masukkan engkau dalam neraka. Fa abaita illa syirik, tapi engkau menolak, tetap pengennya syirik. Baik, aina syahid? Mana bukti dari ayat ini, dari hadis ini yang mendukung makna yang kita bahas tadi? Bahwa illa liya'budun maknanya illa li'amurahum wa ad'uwahum. Maknanya, kalimatnya aradtu minka, subhanallah. Dengan lafaz iradah. Qad aradtu. Terdapat iradah. Apa aradtu? Keinginan, kehendak. Mungkin ada yang bertanya, ayat tadi kan enggak mengandung iradah, Ustaz. Kenapa dibahas iradah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, enggak ada kalimat iradah kan? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mana iradahnya?
tidak tersurat, tetapi tersirat. Tidak tertulis, tetapi terpahami. Berarti kehendak Allah ketika menciptakan mereka, apa kehendak Allah? Apa iradatullah? Kehendaknya untuk menyuruh mereka agar beribadah. Untuk menyuruh mereka agar beribadah. Terbukti di dalam hadis ini, hadis dalam Sahih Muslim, yang bahkan dikatakan makna yang seperti ini mutawatir. Hadzal ma'na mutawatirun bihil ahadits, tawatarat bihi al ahadits. Bahwa di sini ada kalimat qad aradtu minka ahwana min dzalik. Aku meminta kepadamu lebih ringan dari itu. Yani aku memiliki iradah kepadamu yang lebih ringan, yaitu engkau jangan syirik. Beribadah hanya kepadaku, jangan kepada yang lain. Aku akan hisab dan aku enggak akan masukkan kau dalam neraka. Fa'abaita illa syirik. Kalimat fa'abaita, engkau menolak kecuali syirik, berarti yang dimaukan iradah tadi iradah apa? Syar'iyyah. Iradah tadi iradah syar'iyyah, yakni Allah perintahkan dengan perintah syariat kemudian dilanggar. Fa'abaita illa syirik. Engkau menolak, tetap syirik. Baik. Fahadal musyrik qad khalafa ma aradahu Allah Ta'ala. Berarti si musyrik ini yang dalam neraka tadi khalafa, dia telah menyelisihi ma aradahu Allah Ta'ala. Dia telah menyelisihi apa yang Allah kehendaki subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa yang Allah kehendaki? Mengesakannya, min tauhidihi. Wa an la yusyrik bihi syai'a, dan agar jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa khalafa ma aradahu Allah minhu, maka hamba tadi menyelisihi apa yang Allah inginkan, menyelisihi iradah Allah Subhanahu wa taala. Fa asyraka bihi ghairahu, maka dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa hadhihi hiya al-iradatu syar'iyyah ad-diniyah. Inilah yang disebut dengan iradah syar'iyyah ad-diniyah kama taqaddam. Ini yang dimaksud dengan iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah itu perintah dan larangan. Iradah syar'iyyah itu adalah apa yang Allah inginkan dalam agama, dalam syariat. Apa yang Allah kehendaki dalam Quran dan Sunnah. Hendaklah kamu begini, hendaklah kamu begitu. Kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Itu semua iradatullah asy-syar'iyyah ad-diniyah kama taqaddam. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. Gimana gambarnya? Hah? Masih ingat? Kalau umumun wa khususun mutlak gambarnya seperti apa? Lingkaran di dalam lingkaran. Diagramnya. Kalau umumun wa khususun min wajhin, irisan. Kalau begini, namanya umumun wa khususun min wajhin. Dari satu sisi dia lebih umum, yang ini khusus. Tapi dari sisi lain, ini lebih umum, ini khusus. Tetapi kalau umumun wa khususun mutlak, yang satu di dalam yang lain. Maka gambarnya begitu. Mana yang iradah syar'iyyah, mana yang iradah kauniyah? Yang lebih luas yang mana? Yang mencakup semuanya. Kauniyah al-qadariyah. Iradah al-kauniyah al-qadariyah ini mencakup semua. Maka di sini ada iradah. Kita lihat ucapan beliau. Antara iradah syar'iyyah diniyah dan iradah kauniyah al-qadariyah umumun wa khususun mutlak. Bagaimana itu? Umumun wa khususun mutlak. Yajtami'ani fi haqqil mukhlis al-muti'. Seorang yang taat, seorang yang ikhlas, yang hanya beribadah pada Allah dan mentaati Allah. Di mana letaknya? Orang yang taat cocok enggak dengan iradah syar'iyyah? Cocok. Mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, sesuai. Baik, cocok nggak dengan takdir? Iya, semua yang terjadi takdirkan oleh Allah SWT. Maka dikatakan yajtami'ani fi haqqil muti'.
Maka iradah syar'iyyah dengan iradah kauniyah berkumpul pada seorang yang taat. Berkumpul pada seorang yang taat. Adapun seorang yang asi, orang yang maksiat, di mana letaknya? Di sini. Secara takdir, emang Allah takdirkan. Masuk berarti. Sesuai dengan iradah al-kauniyah. Memang Allah menghendaki terjadinya kekafiran-kekafiran. Tetapi iradah syar'iyyah tidak cocok dia. Berarti yanfaridu atau tanfaridu iradatullah al-kauniyah al-qadariyah fi haqqil 'asi. Adapun pada seorang yang ahli maksiat hanya terkena iradah kauniyah al-qadariyah saja, tapi tidak mencocoki iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Fatanabbah, perhatikanlah. Kembali kita baca. Wa bainal iradah syar'iyyah diniyah iradah kauniyah qadariyah umumun wa khususun mutlaq yajtami'ani fi haqqil mukhlis al-muti'. Akan berkumpul dua iradah tadi pada seorang yang mukhlis, orang yang ikhlas, artinya tidak syirik, al-muti' yang taat. Tetapi tanfaridu iradatul kauniyah al-qadariyah fi haqqil 'asi. Tetapi menyendiri hanya iradah kauniyah qadariyah saja pada haknya seorang yang bermaksiat. Fafham dzalik. Pahamilah itu. Tanju bihi min jahalati arbabil kalami wa tabi'ihim. Pahami ini, niscaya engkau akan selamat. Tanju. Akan selamat bihi min jahalati arbabil kalami wa tabi'ihim. Akan selamat dari kebodohan-kebodohan para ahli kalam dan para pengikut-pengikut mereka. Ahli kalam sering memutarbalikan kalimat. Bahkan membuat bingung pendengarnya dengan iradah dan iradah. Padahal yang pertama iradah syar'iyyah, yang kedua iradah kauniyah. Akhirnya bingung. Didebat kalian. Katanya Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Nyatanya banyak yang nggak ibadah. Bingung. Berarti nggak berhasil dong Allah ciptakan. Kalau sudah membaca ini, kita akan katakan itu iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah itu sama dengan kalimat aqimus shalah. Allah menghendaki kalian salat. Apakah semuanya salat? Tidak, karena yang dimaksud iradah di sana syar'iyyah. Iradah syar'iyyah itu sama dengan Allah ingin agar kalian kerjakan ini. Allah ingin agar kalian kerjakan itu. Kerjakan. Maka ada yang taat, ada yang tidak taat. Itu iradah syar'iyyah. Kalau iradah kauniyah, kehendak takdir, iradah qadariyah, maka tentunya pasti apa yang Allah kehendaki secara takdir pasti terjadi. Tidak mungkin gagal, tidak mungkin tidak, nggak mungkin nggak bisa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kalimat yang sering disebutkan oleh para ulama? Ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Dan kananya di sini kana tamah ya. Bukan kana fulanan kada, kana fulanan kada, itu kana yang naqisah, bukan itu yang dimaksud. Tapi ma syaa kan artinya apa yang Allah kehendaki terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini iradah qadariyah. Ini iradah qadariyah. Yajtami'ani fi haqqil mukhlis wa tanfaridu bihi fi haqqil 'asi. Fafham dzalika tanjumi bihi min jahalati arbabil kalam wa tabi'ihim. Qala al-musannif rahimahullah. Intaha. Selesai satu hadis. Selesai satu ayat. Satu dalil yang dibawakan oleh Imam Muhammad ibn Wahhab rahimahullah dalam kitabnya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai jam berapa? Diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, khususnya hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu adalah hadis catatan yang seperti kartu. Seorang yang dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bainallahi wa laysa bainallahi wa bainahu turjuman, enggak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Allah katakan kepadanya, ini dibentangkan 99 lembar catatan dosa. Kulla sijillin muddal basar. Setiap lembaran itu sejauh mata memandang luasnya. Hal ankarta minha syai'a? Apakah kau mengingkari dosa-dosa ini sedikit pun? Dijawab, la ya Rabb. Hadahu. Artinya dia sudah minder, sudah merasa akan binasa. Maka dia menyatakan, la ya Rabb, semua itu dosaku, aku akui, memang aku ini begini. Halaka hasanah, kata Allah. Apakah aku punya kebaikan? La ya Rabb, aku gak punya kebaikan apapun.
Karena putus asanya. Karena merasa sudah terlalu banyaknya catatan dosa, 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Maka dia menyatakan, la ya Rabb, aku nggak punya kebaikan apapun. Dijawab oleh Allah, la, bal, laka hasanah. Bahkan engkau punya hasanah. Wa innaka la tudlam, dan engkau tidak akan didolimi. Maka diambil hasanatnya. Ternyata bukan lembaran, hanya kartu, bitaqatan saghiratan, kartu kecil, bertuliskan la ilaha illallah. Ya Rabb, ma hadhihi al-bitaqa ma hadhihi sijillat? Ya Rabb, apa bandingnya bitaqah ini dengan sijillat, dengan 99 lembar yang satu lembarnya sejauh mata memandang? Ma hadhihi al-bitaqa ma hadhihi sijillat? Apa bandingnya? Kata Allah, innaka la tudlam, engkau enggak akan dizalimi. Maka ditimbang antara kartu tadi dengan 99 lembar catatan dosa. Fatashat as-sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata 99 lembar tadi enteng, ringan, dan bitaqah tadi, kartu tadi berat. Maka dimasukkan Allah ke dalam jannah dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi pertanyaannya, kalau telah unggul hasanatnya, maka kebaikannya sama Allah Ta'ala dimaafkan, dihapuskan, masuk ke dalam jannah secara langsung. Masalahnya, kalau seorang punya la ilaha illallah, jangan menganggap bahwa berarti saya dosanya akan tasyat, akan kalah dengan la ilaha illallah. Jangan. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ragu lagi bahwa setiap orang punya kartu tersebut. Setiap orang muslim punya kartu la ilaha illallah. Tetapi beratnya berbeda-beda. Beratnya berbeda-beda. Berkaitan dengan iman. Imannya lebih tinggi, lebih berat. Tapi kalau imannya setengah-setengah, ya akan ringan. Sehingga jangan merasa yakin bahwa kita akan terkalahkan dosa-dosanya dengan la ilaha illallah. Nah, tetapi kalau di sana nanti yaumul qiyamah ada seseorang yang ditimbang yang ternyata amalan baiknya lebih tinggi, maka insyaallah akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala dan masukkan dalam jannah seperti dalam hadis al-bitaqah. Baik, kita masuk pada ayat berikutnya. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qal rahimahullah, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Qala rahimahullah, wa qawlihi, dan ucapannya. Kenapa qawlihi dalam keadaan majrur? Kalau pertama sudah diterangkan kembali, yang kedua nggak usah diterangkan lagi. Karena ataf selalu sama. Yang namanya ataf mengikuti yang ma'tuf alaih. Baik. Yang pertama sudah dibahas, wa qawlihi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena dia mengikuti atau ataf ala kitab tauhid. Wa qawlihi, hada kitab tauhid. Wa qawlihi. Nah, bil idhafah. Maka demikian pula yang kedua, wa qawlihi. Demikian pula yang ketiga nanti, wa qawlihi, wa qawlihi, wa qawlihi. Mafhum? Baik. Atafun ala majrur. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, dan sungguh aku telah utus setiap umat seorang rasul untuk beribadah pada Allah dan menjauhi taghut. Syarahnya, qala at-taghut mushtaqqun min at-tughyan. Ayat yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ayat yang membahas tentang dakwah seluruh para rasul sama. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang dakwah mereka sama. Apa itu? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah pada Allah dan jauhi taghut. Taghut mushtaqqun minat tughyan. Diambil dari kata tughyan. Apa tughyan? Melampaui batas. Kalau sesuatu melampaui batasnya dikatakan tagha. Seperti banjir Nabi Nuh. Apa Allah katakan? Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Falamma taghal ma'u.
Air tagha. Al-ma tagha. Artinya air itu melampaui batasnya. Batas wajarnya. Banjir, air bah yang sangat besar. Maka kalimat taghut juga diambil dari kata yang sama, yaitu tughyan. Wa huwa mujawazatul had, melampaui batas. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalimat taghut maknanya adalah syaitan. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan biasanya ada hubungan antara makna lughah dan makna istilah. Makna lughahnya tadi melampaui batas. Kenapa Umar menyatakan syaitan termasuk taghut? Karena makhluk yang paling melampaui batas adalah iblis, syaitan. Maka yang paling pantas disebut taghut adalah syaitan. Yang kedua ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Taghut, kata Jabir bin Abdullah, adalah kuhanun kana tanzil alaihim syayatin. Kuhan, dukun-dukun yang turun kepada mereka syaitan-syaitan. Rawahuma Ibnu Abi Hatim. Demikian keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dari Umar bin Khattab, yang pertama syaitan. Yang kedua dari Jabir bin Abdullah, taghut bermakna dukun-dukun. Dua-duanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan disebutkan dalam tahqiqnya di sini, dikeluarkan juga dengan sanadnya oleh dalam tafsir At-Tabari. Nah, demikian pula dalam riwayat Sa'id bin Mansur dalam Durrul Mansur. Dan allaqahu Al-Bukhari fi Sahih. Dan Imam Bukhari menyebutkan secara muallaq dalam sahihnya. Muallaq itu hanya disebutkan lafadznya saja, enggak disebutkan sanadnya. Dia hanya pada judul bab. Qala al-Hafidz wa isnaduhu qawi. Kata al-Hafidz sanadnya qawi, sangat kuat. Yang kedua, diriwayatkan juga oleh At-Tabari dalam tafsir dan juga disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaq. Wa 'allaqahu Al-Bukhari fi Sahih. Dalam kitab sahihnya ada hadis-hadis yang muallaq yang hanya disebutkan sepintas saja dalam judulnya, tidak disebutkan sanad-sanadnya. Baik, berarti kita mendapatkan dua makna taghut. Setelah makna lughawi. Makna lughawi adalah yang melampaui batas. Kita dapatkan dari Umar makna taghut adalah syaitan. Kita dapatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa makna taghut adalah dukun-dukun. Qala Malik Ibn Anas rahimahullah, at-taghut kullu ma 'ubida min dunillah. Semua yang diibadahi selain Allah. Kalau tadi contoh-contohnya, sekarang definisinya. Dan biasa para salafus saleh kalau ditanya tentang makna sesuatu, biasanya mereka mengambil contohnya, tidak menjawab definisinya. Dan itu sering terjadi. Sering terjadi. Misalnya ketika ditanya, apa itu raghif? Khubuz. Mereka nggak mengatakan khubuz adalah gandum yang diolah menjadi, nggak begitu. Tapi mereka akan ambil salah satu jenis roti, katakan hada, ini khubuz. Sesungguhnya yang namanya khubuz bukan cuma itu kan, masih ada lagi yang lain. Dan itu biasa para orang-orang Arab, khususnya al-mutaqaddimin dulu, kalau ditanya sesuatu disebutkan contohnya. Sekarang contoh kedua, di zaman-zaman para ulama, ketika ditanya siapa al-jamaah, jawabnya Umar bin Khattab. Memang cuma Umar? Ya, contohnya, dia sudah wafat. Kalau gitu, Fulan bin Fulan yang hidup sekitar atau di saat itu jadi tokoh imam. Emang cuma dia? Bukan. Tetapi makna jamaah adalah sekelompok manusia yang mengikuti satu orang di atas kebenaran. Di zaman Umar radhiyallahu taala anhu di atas kebenaran dan mereka semua mengikutinya, maka itu adalah jamaah. Demikian pula di zaman para ulama, kalau ada imam ahli sunnah, tokoh di atas kebenaran diikuti oleh yang lain-lainnya, maka dikatakan dia al-jamaah. Tetapi sesungguhnya itu bukan definisi, tapi contoh dari al-jamaah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain bahwa para ulama terdahulu ketika ditanya
tentang makna sesuatu bukan diterangkan definisinya, tapi diterangkan contoh-contohnya. Baik, adapun Imam Malik ketika ditanya apa itu taghut, beliau menyatakan lebih a'am. Bukan hanya contohnya, tapi betul-betul definisinya. Ma'ubida min dunillah. Apa yang diibadahi selain Allah. Syaitan masuk nggak dalamnya? Diibadahi selain Allah. Maka taghut. Taib dukun-dukun yang dianggap sebagai alimul ghaib diibadahi, berarti dia taghut juga. Dan lain-lain. Termasuk di dalamnya semua sesembahan-sesembahan selain Allah, maka mereka semua taghut. Hanya saja definisi ini perlu tambahan catatan. Yang kadang-kadang diriwayatkan pula dari Imam Malik dengan lengkap. Ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Kenapa harus ada catatan wa huwa radin dan dia ridha? Karena ada beberapa hamba Allah yang diibadahi dalam keadaan dia tidak ridha, maka dia bukan taghut. Seperti Nabi Isa alaihissalam, seperti Nabi Uzair alaihissalam, seperti para malaikat-malaikat yang Allah sebutkan dengan pujian ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. Apa Allah sebutkan pujian tentang malaikat? Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melaksanakan apa yang diperintah. Apakah mereka taghut? Bukan. Tapi beberapa kelompok-kelompok musyrikin menyembah dan berdoanya kepada Israel, Mikail, dan Israel. Yang dimaksud malakul maut. Jadi dia bikin 4 penjuru mata angin. Jibril, karena malaikat termulia. Israfil, karena dia butuh rezeki. Israel, masalah kematian tenang. Kita minta sama Israel jangan dimatikan dulu. Kita minta sama. Ini khonibdina'azakumullah menyembah malaikat-malaikat. Apakah malaikat taghut? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak ridho untuk diibadahi dan tidak menyuruh. Berarti siapa taghut? Taghut ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Kalau ada satu orang na'udzubillah menyatakan kepada pengikutnya, doalah kepadaku, walaupun aku mati, mintalah kepadaku, panggil 3 kali namaku, aku akan datang membantu kalian dan seterusnya. Ini taghut. Karena dia minta diibadahi. Maka termasuk taghut adalah Fir'aun yang menyatakan ana rabbukumul a'la. Termasuk juga para dukun-dukun, termasuk juga syaitan dedengkotnya, pimpinannya seluruh para taghut. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, at-taghut, kata Ibnu Katsir, adalah syaitan. Wa ma zayyanahu min ibadati ghairillah. Syaitan dan semua yang diindahkan oleh syaitan. Semua yang dihias oleh syaitan dari bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah. Beribadah pada kuburan, beribadah pada batu, beribadah pada orang mati, beribadah kepada jin. Itu semua beribadah pada taghut. Dan itu dikatakan taghut. Qultu, saya katakan, kata pensyarah atau kata Syekh Abdul Rahman, lebih khusus lagi, yakni yang meringkas syarahnya Syekh Sulaiman rahimahumullah. Qultu wa dzalikal madhkur ba'd afradih. Apa yang disebutkan tadi adalah anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya. Walaupun definisi yang disebut oleh Imam Malik, semua yang ubida min dunillah wa huwa radin, itu pun masih belum mencakup yang lainnya. Memang ada taghut yang bukan disembah. Ada taghut yang diikuti. Ada pula taghut yang ditaati. Ditaati, diibadahi, dan diikuti. Kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwanut talaba rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh beliau oleh Syekh Abdul Rahman, yang disebutkan tadi adalah ba'du afradih. Itu anggota-anggotanya, contoh-contoh dari taghut. Wa qad haddahu al-'allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala. Dan telah didefinisikan secara lengkap, definisi yang jami' mani', yang mengumpulkan seluruh anggotanya dan mengeluarkan semua yang bukan anggotanya, dengan kalimat Ibnu Al-Qayyim rahimahullah
haddan jami'an. Definisi yang sangat lengkap. Apa itu? Qala at-taghutu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghut adalah seluruh apa-apa yang seorang hamba melampaui batasnya karenanya. Bihi, yani bitaghut. Ma tajawaza bihi. Bimana? Kemana domirnya? Aid. Kembalinya kepada taghut. Aidun la taghut. Ma tajawaza bitaghut al-'abd haddahu. Apa yang seorang hamba melampaui batas karena sesuatu, maka sesuatu itu taghut. Manusia sampai melampaui batas gara-gara pimpinannya mengajarkan pada kesyirikan, maka dia taghut. Melampaui batas karena syaitan, maka syaitan taghut. Melampaui batas karena orang-orang yang diikutinya, maka dia taghut, orang diikutinya. Naam. Berarti ma tajawaza bihil 'abdu haddahu, apa yang seorang hamba melampaui batas karenanya. Min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Apakah yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. Baru lengkap. Kalau tadi ma'ubida min dunillah berarti yang ma'bud saja kan? Ada na'udzubillah satu manusia dal, kafir, tapi mengaku muslim. Mengajak manusia, bukan ikutilah aku, tapi mengajaknya kepada pemahaman sesat. Beribadahlah pada Allah dengan cara begini. Diajarkan segala macam kesesatan. Kenalilah Allah bahwa Allah tidak punya sifat. Kenalilah Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat apapun. Diajari kufur. Yakinilah bahwa Allah menyatu dengan kita. Ini juga kufur. Bahwa Allah menyatu dengan alam semesta, itu juga kufur. Tapi apakah orang tadi disembah? Tidak disembah. Lihat. Lebih lengkap definisi yang kedua. Karena kalimatnya bisa ma'bud, bisa matbu', bisa muta'. Orang ini tidak disembah, tetapi ajarannya menyebabkan manusia jadi kafir. Maka Jahm bin Safwan taghut. Jahm bin Safwan, aliran Jahmiyah yang mengajak orang menjadi sesat, taghut. Berarti tokoh Wahdatul Wujud Ibnu Arabi juga taghut. Kenapa? Karena dia mengajarkan sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi tajawaza bihi haddahu. Seorang hamba jadi melampaui batas kehambaannya, jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan karena orang itu. Karena mengikuti orang itu. Berarti dia taghut. Taghut dari jenis apa? Jenis matbu' yang diikuti. Tapi contoh ketiga, ada seorang penguasa bernama Fir'aun. Menyatakan kepada rakyatnya misalnya, kalian dilarang sholat, berani sholat tangkap. Kalian dilarang untuk beribadah kepada Allah, kalian harus beribadah kepadaku. Atau kalau beribadah pun akhirnya nanti ma'bud. Jangan contohnya ganti. Hendaklah kalian tidak berbuat ibadah, tidak sholat, tidak puasa. Kalau puasa akan merugikan negara. Siapa yang puasa berarti melanggar aturan negara, tangkap, penjara, siksa. Dia nggak diibadahi. Penguasa ini nggak diibadahi. Akhirnya terpaksa semuanya taat karena penguasa. Akhirnya hamba-hamba tadi jadi melampaui batas, jadi kafir, jadi sesat. Karena siapa? Karena penguasanya yang muta', yang ditaati. Taghut atau bukan taghut? Taghut. Walaupun dia nggak disembah. Taghut. Berarti taghut bisa tiga jenis. Bisa ma'budin, yang diibadahi, wa huwa radin, jangan lupa. Yang diibadahi dalam keadaan ridha. Yang kedua, yang diikuti dalam kekufuran. Yang ketiga, yang ditaati dalam kekufuran. Maka definisinya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Dikasih garis atas atau kasih stabilo supaya jelas. Berarti fataghutu kulli qaumin, maka taghut pada setiap kaum
adalah man yatahakamuna ilaihi ghairullah wa rasuluh. Ghairullahi wa rasulih. Maka taghut di setiap kaum adalah orang yang manusia berhukum kepadanya selain Allah dan Rasulnya. Aw ya'budunahu min dunillah, atau yu'baduna min dunillah, atau yang diibadahi selain Allah. Baik, terangkan dulu. Yatahakamuna ilaihi ghairullah wa rasuluh, jenis apa ini? Jenis ma'bud, jenis muta', atau jenis matbu'? Man yatahakamuna ilaihi ghairullahi wa rasulih. Siapa yang manusia berhukum kepadanya selain Allah dan Rasulnya. Jenis apa berarti? Jenis muta'. Hakim yang memutuskan keputusan-keputusan dan dia lebih berpegang dengan keputusan itu daripada keputusan Quran dan Sunnah, daripada keputusan Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah jenis muta' yang diikuti. Yang kedua, aw yu'baduna min dunillah, atau yang diibadahi selain Allah. Jenis apa ini? Jenis ma'bud. Aw yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah, atau yang mereka ikuti tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ulama yang diikuti, bukan. Tetapi orang yang mengajarkan kesesatan kemudian diikuti. Yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah, orang-orang yang diikuti dalam keadaan tanpa ilmu. Aw yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah, atau mentaati, atau yang mereka taati yang mereka tidak tahu kalau itu merupakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini taghutu kulli qaumin. Ini taghutnya setiap kaum seperti itu. Bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya. Fahadihi tawaghitul alam. Inilah taghut-taghut di seluruh alam. Silahkan lihat taghut. Imma dalam bentuk ma'bud yang diibadahi, wa imma dalam bentuk matbu' yang diikuti, wa imma dalam bentuk muta'. Idza ta'ammaltaha wa ta'ammalta ahwalan nasi ma'aha, ra'aita aktharahum a'rada an ibadatillahi ta'ala ila ibadatit taghut. Kalau kau perhatikan taghut-taghut alam ini, kemudian kau perhatikan pula keadaan manusia bersamanya, bersama taghut-taghut itu, maka niscaya engkau akan lihat bahwa kebanyakan manusia berpaling dari ibadah pada Allah seluruhnya karena taghut. Lihat, yang berpaling untuk beribadah pada Allah karena apa? Berpaling beribadah pada Allah karena lebih memilih beribadah pada batu, pada pohon keramat, pada makhluk, pada jin. Berarti kepada taghut, semua itu taghut. Ada lagi yang meninggalkan ibadah pada Allah. Karena apa? Karena diajarinya begitu sama tokohnya. Sama juga. Berarti kamu tidak beribadah pada Allah karena mengikuti taghut. Ada lagi yang tidak beribadah pada Allah. Kenapa? Karena disuruh penguasanya. Oh, berarti kamu meninggalkan ibadah pada Allah karena taghut dalam bentuk muta'. Berarti semua orang yang tidak beribadah pada Allah mesti berpalingnya kepada taghut. Berarti hanya dua pilihan saja. Apakah beribadah pada Allah atau beribadah pada taghut. Sehingga dakwanya para rasul seluruhnya dengan kalimat yang sama. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah pada Allah dan jauhi taghut. Qul inna a'azakumullah, lihat. Ra'aita aktsaruhum a'rada an ibadatillahi ta'ala ila ibadatit taghut. Engkau lihat mereka berpaling dari ibadah pada Allah kepada ibadah pada taghut. Berpaling dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya karena lebih memilih taat kepada taghut. Tidak mau mengikutinya karena lebih mengikuti taghut. Idan bisa diringkas taghut itu adalah yang selain Allah atau yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'ubida min dunillah. Naam, atau mattubi'a min ghairillah, atau man yuta' selain Allah taala, ghairullah. Amma makna ayat kita akan terangkan insyaallah pada kajian mendatang biidznillah taala.